Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Masa Pandemi atau COVID-19. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Riza Muarif dan Muhammad Arsi selaku penguji. Di sini dengan perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuari Fani, NPM 18862040 jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan. Langsung saja, sini saya akan menjelaskan bab 1, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terus bab 2-nya strategi kepala sekolah, pembelajaran efektif dan pembelajaran daring, dan bab 3-nya jenis penelitian, pengumpulan data dan hasil, kemudian pembahasan hasil. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan dari bab pertama, latar belakang. Latar belakangnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penerus bangsa yang menentukan arah kemajuan bangsa ke depannya. Oleh sebab itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atau pendidikan yang bermutu. Terus dunia saat ini sedang digemparkan dengan adanya virus baru yang mematikan. Virus ini dikenal dengan sebutan coronavirus atau DES 2019 atau COVID-19. Wabah virus yang berawal dari Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu ini memiliki tingkat penyebaran yang cepat dan luas. Melihat tingkat penyebaran virus yang sangat cepat dan meluas, WHO atau World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia pada tanggal 19 Maret 2020 telah menetapkan virus corona sebagai suatu pandemi global. Pemerintah Indonesia bulan Maret 2020 telah mengumumkan bahwa wabah virus COVID-19 mulai menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Setiap harinya jumlah korban yang terkonfirmasi COVID-19 ini terus bertambah. Hingga kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan juga harus memiliki kesiapan dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan yang datang dalam situasi apapun termasuk pandemi. Terus rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka perlu adanya suatu rumusan masalah yang akan memberikan langkah penelitian. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi guru dan kepala sekolah dalam mengefektifkan proses pembelajaran daring pada masa pandemi. Terus batasan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru dan kepala sekolah dalam mengefektifkan proses pembelajaran daring pada masa pandemi. Manfaat
penelitian. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa agar bisa menambah pengalaman belajar meskipun proses pembelajaran dilakukan tidak dengan tatap muka secara langsung, melainkan dengan metode pembelajaran daring dikarenakan pandemi. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memanfaatkan teknologi internet sebagai media pembelajaran daring. Terus, bagi guru, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan agar setiap guru memiliki strategi yang tepat untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam menerapkan proses pembelajaran daring dan menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa yang sesuai dengan keadaan pada masa pandemi. Terus bab 2, pembahasan strategi kepala sekolah dan guru. Pengertian strategi adalah suatu perencanaan untuk melaksanakan suatu gagasan dalam suatu efektivitas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian kepala sekolah ialah seorang pemimpin di dalam suatu organisasi pendidikan yang dimana kepala sekolah memiliki dan memegang peranan penting dalam menjalankan sekolah yang dipimpinnya, yang berupa tanggung jawab dan pengelolaan sebuah organisasi. Kepala sekolah berperan dalam bertugas sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Terus strategi guru. Seorang guru yang tidak hanya sekedar mengajar saja, melainkan seorang guru yang profesional tentu akan melakukan yang lebih untuk siswanya. Ia tidak akan mengabaikan tugas yang ia emban. Seorang guru yang profesional akan bertindak sebagai motivator dan fasilitator dalam membimbing siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pencapaian kedewasaan juga membentuk moral siswa menjadi yang lebih baik lagi. Terus pembelajaran efektif. Salma dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2013 halaman 105 menjelaskan persiapan sebelum memberikan layanan belajar merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan belajar, terutama pada online learning dan mana adanya jarak antara belajar dan pembelajar. Terus pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, yang menggunakan platform yang dapat membantu proses pembelajaran meskipun dengan pembelajaran jarak jauh. Terus pengertian pandemi menurut WHO atau World Health Organization, pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Pandemi atau epidemi merupakan wabah penyakit yang menjadi salah satu faktor penyebab kematian penduduk yang terjadi di suatu wilayah. Menurut Aji Reskon pada bukunya tahun 2020 halaman 396, pandemi merupakan musibah yang memiliki seluruh penduduk bumi. Terus bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian proposal ini menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan, yaitu data diperoleh dengan melakukan telaah atau kajian terhadap beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data. Langkah-langkah dalam penulisan proposal ini yaitu dengan mencari data dan informasi yang sesuai dengan fokus topik penelitian melalui berbagai literatur baik buku, website resmi, artikel dari jurnal nasional maupun internasional.
Terus hasil lembaga pendidikan yang berkualitas dicapai dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan bertanggung jawab. Kemudian pembahasan hasil. Berdasarkan hasil studi literatur dengan menganalisis isi beberapa jurnal nasional dan internasional di atas, maka ditemukan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan perlu beradaptasi terhadap segala kondisi yang ada termasuk pada masa pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Virus mematikan ini telah menyebabkan terhambatnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka langsung kini harus dilakukan secara jarak jauh melalui media atau platform. Pada masa pandemi ini dibutuhkan kepemimpinan pendidikan yang mampu beradaptasi terhadap semua kondisi. Kepemimpinan merupakan suatu upaya mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengajak orang lain agar mau menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga tujuan yang telah ditentukan bersama dapat tercapai. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kalau ada yang dipertanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasi. Mengapa Anda memilih judul penelitian itu? Baiklah, sini saya akan langsung menjawab. Di sini karena kenapa saya mengambil judul penelitian tersebut? Karena di sini saya melihat bahwa pembelajaran secara daring ini masih kurang efektif, sehingga untuk pencapaian pendidikan yang lebih baik lagi itu akan sulit terjadi dan sulit untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, yang lebih bermutu, sehingga saya meneliti pendidikan yang berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Masa Pandemi atau COVID-19. Terima kasih. Bagaimana penjelasannya? Alhamdulillah dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya. Kembali makasih. Silakan kepada Muhammad Reza Ma'arif. Baiklah, nama saya Muhammad Reza Ma'arif. Saya mau bertanya, penelitian tersebut manfaatnya untuk apa saja? Sekian, terima kasih. Manfaat dari penelitian saya, jadi manfaatnya ada 3. Yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi sekolah, dan yang ketiga bagi guru. Manfaat bagi siswa, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa agar bisa menambah pengalaman belajar meskipun proses pembelajaran dilakukan tidak dengan tatap muka secara langsung, melainkan dengan metode pembelajaran daring dikarenakan sekarang masa pandemi. Terus bagi sekolah, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memanfaatkan teknologi internet sebagai media pembelajaran daring atau online. Terus yang ketiga bagi guru, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan agar setiap guru memiliki strategi yang tepat untuk menumbuhkan motivasi bagi siswa dalam menetapkan proses pembelajaran daring dan menentukan media pembelajaran yang secara dengan minat belajar siswa yang sesuai dengan keadaan pada masa pandemi atau COVID-19 ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi